Hai, perkenalkan, aku Tiara dari YouTube Perabotan. Hari ini aku mau ajak teman-teman review sebuah benda yang cukup kecil tapi sangat bermanfaat, yaitu humidifier. Jadi nggak usah berlama-lama, let's get started! Nah, ini adalah humidifier yang aku sampaikan. Aku pakai mereknya Kris di sini. Untuk dimensinya dulu ya. Dimensinya ini lebar dan panjangnya di angka 18,8 cm dengan tinggi 24 cm kurang lebih. Nah, di sini dia punya beberapa tombol untuk mau berapa kecepatannya, mau di 1, 2 atau 3 itu bisa diatur di sini. Kemudian kebetulan aku pakainya auto, jadi dia ngidupin juga lampunya. Di sini ada light dan ada sleep. Kalau untuk light ini sendiri dia bagian atas sini, nih itu dia akan ada muncul warna-warna. Dia ada 7 warna kalau nggak salah ya. Nah, kalau sleep itu dia lebih ke dimatikan, tapi dia tetap mengikuti berapa mau motor yang kita pakai, seperti itu. Kalau ini sekarang lagi pakai 1, kalau 2 lebih cepat lagi ngebul lagi, dan kalau 3 lebih ngebul lagi tuh. Cuma kalau 3 ini memang dia ketika akan ngebul, hasil airnya itu lebih banyak akan tumpah atau jatuh ke bagian bawah sini. Jadi kadang suka kotor-kotor, atau bukan kotor sih, lebih ke basah gitu ya. Ini sendiri mampu menampung sampai 3 liter air. Jadi teman-teman gak perlu repot-repot isi ulang segala macam. Yang penting ini dibuka, nanti teman-teman isi, akan ada videonya. Kalau diisi itu tuh bisa full sampai 3 liter. Ini sendiri bisa sampai 30 jam tahannya teman-teman. Jadi awet banget. Oke, ini cara membukanya. Kemudian ini adalah bagian dalam dari humidifier untuk diisi air. Kemudian ini adalah cara menutupnya, tinggal press bagian tutup dan selesai. Nah, kalau teman-teman mau nambahin wewangian bisa press di sini. Kemudian tetesin aja wewangiannya di bagian sini, dimasukin lagi, ditekan, udah, itu udah keset kok. Nah, untuk bagian bawah humidifier ini ada brush kecil kayak gini. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan bagian humidifier yang tidak bisa dibersihkan atau dijangkau tangan kita. Oke, tadi aku sudah sampaikan spesifikasi, kemudian bentuk-bentuk dan lain-lainnya, ukurannya gitu kan. Sekarang kita ke plus dan minus dari penggunaan humidifier ini sendiri. Kita ke yang plus dulu ya. Yang pertama, sesuai fungsinya, humidifier itu untuk melembabkan ruangan. Nah, dengan humidifier ini jelas ruangan kita jadi lebih segar dan lebih lembab. Jadi kalau misalkan kayak aku sering banget tenggorokannya sering kering gitu kan, humidifier ini bisa meminimalisir sakit tenggorokan atau kering tenggorokan tersebut gitu kan. Terus dia ini compact, jadi ada lampu untuk ruangan dan juga ada pengharum ruangan juga gitu. Jadi nggak monoton cuman melembabkan aja, tapi dia juga bisa mengharumkan ruangan juga gitu. Jadi kalau teman-teman juga gelap ruangannya, dia ada lampu untuk bantu penyinaran walaupun nggak seterang itu ya, namanya juga untuk tidur gitu kan. Terus apa yang lain, karena daya tampungnya besar hampir 3 liter, ini awet, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot isi ulang terus selama berhari-hari gitu kan. Tapi tergantung teman-teman juga ya, sering dimatikan atau dihidupkan. Kalau aku sih bisa seharian full itu aku hidupin gitu. Jadi memang dalam sekali isi itu paling cuma 1 hari aja bertahannya gitu. Kekurangannya dari penggunaan humidifier ini sendiri, yang pertama, kalau misalkan menggunakan air keran itu dia cenderung bukan motor ya, tapi bagian dalamnya itu lebih kotor, dan itu memang harus rajin-rajin dibersihkan, seenggaknya seminggu sekali. Terus yang kedua, karena penggunaan air misalkan pakai air keran, itu motor-motornya jadi lebih rentan rusak gitu kan. Jadi dan juga bakteri di ruangan itu lebih cepat berkembang biak gitu. Jadi better disarankan menggunakan air suling atau air mineral kemasan. Terus kekurangan yang lainnya apa? Aku juga kurang paham apakah ini terjadi di aku aja atau yang lain, tapi di humidifier aku ini ada bagian lubang di bawahnya, nanti ada videonya. Itu ada 2. Nah, salah satunya itu adalah untuk hasil kondensasi airnya. Karena hasil kondensasi air
itu kalau kita matikan mesinnya, dia suka keluar air sendiri gitu loh, ada air yang keluar dan basah itu. Jadi harus sering aku perhatikan, jadi harus aku lap, aku keringkan untuk tidak supaya kayu-kayu yang ada di bawah atau yang tatakan di bawahnya itu tidak terganggu gitu. Jadi mungkin kalau yang ini teman-teman bisa ngakalinnya dengan ditaruh di atas nampan atau piringan lain yang bisa nampung air supaya airnya nggak kemana-mana sih gitu. Mungkin itu aja review dari aku, semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam memilih perabotan di rumah. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di video aku. See you in the next video. Bye.